Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema ibadah minggu ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah yang kita laksanakan ini. Meskipun harus secara online, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam persekutuan kita ini. Oleh karena itu, dalam mengawali ibadah ini, marilah saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 559 ayat 1 dan ayat yang keempat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang,
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih setiamu. Kami mohon, jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami ketika terjatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami akan memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1. Bagi kita pada minggu ini yaitu Tita keempat. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di topa hodoa sodangi rohakon tung basa-basami sudena diawon lunggumi pamataku naing hodo olo aku
Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah mengaku dosa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 3. Nas epistel dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, tetapi berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 361 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dengan situ duduk memuji debata, Jehovah nasuntimu nasai tong basa, tinggal dopa mohon menugut asimi. Jadi-jadianmu masai bergadoi, yang akal pikiranmu masai bagas doi, dan dapoti tandaon di bawah nabodoh. Ai holan si Tuhan nina porsianu. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sidoarjo Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Hamuliau ni Jehovah diaka na tinopana. Yang kedua, bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan sebagai kado dari gereja tertulis dalam Mazmur 89 ayat 29. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya.
dan perjanjianku teguh bagi dia. Yang ketiga, pada minggu hari ini kita menyerahkan persembahan bulanan untuk bulan Juni. Mari kita berikan dengan sukacita. Yang keempat, katekisasi Sidi dilaksanakan setiap hari Jumat atau Sabtu jam 15.00 WIB dengan aplikasi Zoom. Yang kelima, Peana Poso dilaksanakan sekali atau 2 kali sebulan pada hari Sabtu jam 19.30 WIB dengan aplikasi Zoom. Yang keenam, ibadah keluarga untuk seluruh jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 5 dilaksanakan setiap hari Rabu jam 19.30 WIB. Tata ibadah dan khotbah akan dibagikan oleh ketua sektor masing-masing. Jika ada dari antara kita yang menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi persembahan, kami himbau tetaplah beribadah sebab Tuhan lebih melihat ketulusan hati kita. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu, persembahan ibadah keluarga, iuran bulanan, ucapan syukur, sitagamon atau persembahan lainnya bisa ditransfer ke rekening Huria sebagaimana tertera dalam surat edaran yang dibagikan. Setelah ditransfer, harap diberitahu ke ketua sektor masing-masing atau ke bendahara Huria dengan menyertakan slip bukti pengerimanya. Persembahan yang masuk ke Huria akan diwartakan setiap minggunya. Yang kedelapan, informasi keuangan Huria bisa kita baca di warta jemaat stensilan yang dibagikan di sektor masing-masing. Lalu informasi lain terkait pelayanan gereja bisa kita baca dalam surat edaran setiap minggunya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat dan pelayanan gereja kita. Amin. Andaikan punya iman sempurna, namun tak punya kasih, lupakan yang Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 648 ayat 1 dan ayat 3. Sangat
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah Minggu Trinitatis 7 Juni 2020 hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah sekitar 3 bulan sejak wabah virus corona melanda kehidupan kita. Saya bisa memahami perasaan dan pergumulan Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa, apalagi perekonomian keluarga yang terpaksa terhenti, bahkan terpuruk. Kita tidak pernah menduga ini sebelumnya, dan kita tidak pernah memprediksi bahwa hal seperti ini akan menimpa kehidupan kita, dan mungkin saja kita tidak mempersiapkan diri untuk bencana yang luar biasa ini. Namun sejarah sudah membuktikan bahwa senjata atau perisai terbaik kita agar kita mampu menghadapi kesulitan terbesar dalam hidup kita ini adalah dengan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu menghadapi penderitaan ini tanpa penyertaan Tuhan. Dan jika tanpa firman Tuhan, kita akan semakin rapuh. Kita akan saling menyalahkan, dan bahkan bisa jadi kita akan menyalahkan Tuhan karena kita sudah depresi. Tentu ini akan membuat hidup kita semakin tidak menentu, semakin runyam. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah menjauhkan diri dari firman Tuhan. Meski hidup kita sudah berada di titik nol, titik terendah, sebab kita akan lemah, sebab kita akan tersesat tanpa Tuhan kita. Berilah diri kita senantiasa disirami firman Tuhan, supaya iman kita tidak layu dan akhirnya menjadi gugur. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah wabah virus corona saat ini, ada satu pertanyaan yang menggugah dan mungkin saja pernah kita tanyakan dalam benak kita. Kalau Tuhan itu baik, mengapa Ia menciptakan virus
yang mematikan? Saya akan menjawab pertanyaan ini dari dua perspektif. Pertama, perspektif teologi atau iman. Sejak semula Allah menciptakan alam semesta dengan penuh keteraturan dan keseimbangan. Perhatikan kalimat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Lalu Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya, imago Dei. Manusia diberi mandat untuk menguasai, menaklukkan, memenuhi bumi, serta untuk mengusahakan dan memeliharanya. Semua tugas-tugas manusia ini tentu harus selaras manangsa urdot dengan tujuan Allah agar manusia dan segala makhluk bisa hidup dalam harmoni atau keselarasan. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang baik yang diciptakan oleh Allah menjadi rusak. Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa inilah awal dari pengrusakan tatanan masyarakat dan tatanan kehidupan segala makhluk. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, perspektif yang kedua dari perspektif sains atau ilmu pengetahuan. Walau sebenarnya ini sangat rumit, karena saya mengakui bahwa saya bukan ahli virus, namun saya akan mencoba menjelaskannya. Untuk pertama kalinya manusia menemukan virus pada tahun 1800-an, yaitu virus pada tanaman tembakau. Dan hingga kini diperkirakan jumlah virus di muka bumi ini mencapai 1 ditambah 31 nolnya di belakang. Tidak tahu lagi berapa hitungannya. Dari sekian banyaknya virus, hanya 10% yang masih bisa dikenali atau dideteksi oleh manusia. 90% belum diketahui oleh manusia. Para peneliti melihat bahwa ternyata tidak seluruhnya virus itu bersifat jahat atau membahayakan. Ada sebagian virus yang memainkan peran penting dalam keteraturan sistem kehidupan. Sebagai contoh, bakteri di muka bumi ini jauh lebih banyak dibandingkan virus. Nah, virus secara aktif mengendalikan populasi bakteri. Sebab jika tidak dikendalikan, apalagi bakteri jahat, justru akan merusak tatanan alam, membuat alam tidak seimbang. Cara virus mengendalikan bakteri adalah dengan cara menginfeksi atau membajak sel dari bakteri. Sebab virus tidak bisa hidup dari dirinya sendiri seperti makhluk lain, tetapi ia membutuhkan inang untuk diinfeksi. Jadi saudara-saudara, virus juga merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem yang dibuat oleh Tuhan. Contoh lain, ternyata virus juga bisa berguna buat manusia. Misalnya manusia bisa memanen virus dari alam untuk menyembuhkan berbagai penyakit dengan terapi atau dengan vaksinasi. Vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan untuk melawan penyakit mematikan seperti polio, TBC, tetanus, dan lain-lain. Dan itu sebabnya anak-anak kita imunisasi. Yang disuntikan adalah virus yang dilemahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan yang baik menciptakan virus yang mematikan? Ingat, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan untuk tujuan baik. Virus pun bagian dari ciptaan Allah untuk menyeimbangkan kehidupan ciptaannya. Jadi jangan langsung berfokus pada sisi negatif dari virus, apalagi saat ini virus corona sedang tidak terkendali.
Masih banyak sisi lain dari mahakarya Allah yang belum dan tidak akan mampu kita jawab, bahkan dengan segala kecanggihan yang kita miliki. Virus diperlukan dalam siklus kehidupan. Virus diperlukan dalam siklus kematian dan pembusukan makhluk hidup yang ada di alam semesta. Walau memang sebagian kecil dari virus itu dapat menyebabkan kematian. Mengapa virus jahat semakin merebak dan tidak terkendali belakangan ini? Kemungkinan besar penyebabnya adalah akibat ulah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sekarang semakin berdosa, sehingga hidupnya cenderung eksploitatif atau merusak tatanan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia telah salah urus dengan alam ciptaan, sehingga sangat berpengaruh pada rusaknya ekosistem yang begitu indah, begitu baik diciptakan Allah sejak semula. Dan akibatnya pertumbuhan virus jahat semakin tidak bisa dikendalikan. Selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya, teknologi, revolusi industri keempat yang amat cepat ternyata membuat atau mengakibatkan pencemaran lingkungan yang luar biasa signifikan. Efek samping dari kemajuan industri itu adalah manusia meracuni dirinya sendiri. Manusia meracuni alam sekitarnya. Contohnya, tanaman dan hewan yang kita konsumsi telah banyak terkontaminasi racun, sehingga membuat sistem kekebalan tubuh kita semakin lemah, tidak tahan terhadap virus yang terus bermutasi. Saudara-saudaraku, saat ini para ahli sedang berlomba menemukan vaksin virus corona. Walau sebenarnya untuk menemukan satu vaksin, biasanya peneliti membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, karena harus berulang-ulang diuji coba kepada binatang, kepada manusia. Dan untuk memproduksi secara massal itu bukan persoalan yang mudah. Vaksin juga tidak diciptakan untuk hanya coba-coba, tapi itu sudah harus melalui proses yang sangat rumit dan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kita tetap berdoa, semoga para ahli segera menemukan vaksin tersebut. Yang menjadi fokus kita saat ini adalah bagaimana sikap iman kita menghadapi realita kehidupan saat ini yang sedang dihantam habis-habisan oleh yang namanya virus corona. Kita harus jujur mengakui bahwa umat manusia, termasuk kita di dalamnya, telah salah urus atas bumi yang begitu baik yang diciptakan oleh Tuhan. Sikap-sikap seperti keegoisan, kerakusan, kesombongan, ini sangat berkaitan erat dengan perilaku menguasai dan merusak, eksploitatif dan destruktif terhadap segala makhluk. Semesta alam yang begitu baik diciptakan Allah telah kita rusak. Jadi tidak mengherankan bahwa alam bereaksi, marah terhadap kita. Dan saya menduga bahwa di tahun-tahun mendatang akan semakin banyak virus atau penyakit yang mematikan yang tidak bisa kita prediksi, yang terus bermutasi karena rusaknya ekosistem. Kalau dulu orang sakit influenza cukup minum paracetamol 3 hari langsung sembuh. Sekarang lebih dari 3 hari nggak dibawa ke rumah sakit bisa langsung lewat. Karena apa? Virus itu terus bermutasi. Dan kekebalan imun kita semakin lemah. Karena apa? Udara, air, makanan semua terkontaminasi dengan racun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sadar sebenarnya Imago Dei, Bohini Debata yang ada dalam diri kita telah rusak sejak kita berdosa dan semakin parah kerusakannya hingga saat ini. Cara hidup kita tidak lagi menggambarkan kemuliaan Allah. Akibatnya alam, ekosistem yang telah kita tinggali atau diami ini
ikut-ikutan tidak menggambarkan kemuliaan Allah lagi. Ciptaan Tuhan yang begitu baik dan indah sedang menuju kehancuran akibat ulah manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita memulihkan keadaan kita dan keadaan segala makhluk ciptaan Tuhan agar kita kembali menggambarkan kemuliaan Allah? Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan pada hari yang terakhir. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab makhluk yang berakal budi, makhluk yang bermoral, makhluk yang berhati nurani, yaitu kita. Wabah COVID-19 ini telah menyadarkan kita tentang hubungan kita yang telah rusak dengan alam dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas kita saat ini adalah mengambil bagian dalam mengembalikan ciptaan Allah ke posisi yang semestinya, yaitu kondisi yang baik dan harmonis. Dengan demikian segala makhluk akan kembali memuliakan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, perbaikilah pola hubungan kita dengan sesama, dengan anggota keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan sanak saudara, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan jemaat, dengan warga sekitar. Ketika pola hubungan ini kita perbaiki, kita akan memperoleh persekutuan yang harmonis dan penuh dengan damai sejahtera. Lalu setelah kita hidup dalam damai sejahtera dan keharmonisan, sikap kita juga terhadap alam dan makhluk ciptaan Tuhan akan berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak lagi eksploitatif, merusak, karena hubungan kita dengan sesama sudah hidup dalam damai sejahtera. Kita tidak akan lagi merusak tatanan alam ini, karena hidup kita sudah bahagia bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, rasa stres akibat pandemi COVID-19 ini cenderung membentuk karakter kita lebih sensitif dan mengarah pada sikap-sikap negatif. Kalau kita biarkan situasi sulit ini mengendalikan kita, maka kita akan semakin terperosok dan hancur. Marilah belajar menunjukkan sikap-sikap positif, sebab itulah yang paling kita butuhkan saat ini. Tebarkanlah optimisme, tebarkanlah sukacita, tebarkanlah pengharapan, tebarkanlah solidaritas dan kemurah hatian. Di saat sulit sekalipun, kita tetap bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita pulihkan tatanan hidup yang telah rusak ini akibat dosa-dosa kita. Jangan sampai lupa mendengarkan firman Tuhan meski ombak begitu keras menghempaskan kita. Yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah berakhir. Biarlah hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap memancarkan kemuliaan nama Tuhan di tengah badai yang luar biasa yang kita rasakan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dengan keteraturan, dengan keharmonisan, baik adanya. Dan itu adalah berkat bagi kami umat manusia, umat Tuhan yang Engkau ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dan sejak awal Tuhan menciptakan langit bumi dan serta isinya begitu baik. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tatanan alam, tatanan masyarakat menjadi rusak. Dan itu bisa kami perhatikan di zaman yang serba canggih saat ini. Rusaknya alam adalah karena ulah kami manusia. Rusaknya tatanan masyarakat juga karena ulah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Karena begitu banyak dosa kami, sehingga kami tidak lagi memancarkan kemuliaan Tuhan.
kami saling menyakiti, kami saling mengeksploitasi, kami saling membunuh, kami saling menghancurkan sesama kami. Bahkan dengan alam yang Tuhan ciptakan begitu indah juga kami rusak, kami eksploitasi, sehingga alam tidak lagi bersahabat terhadap kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini, Engkau mampukan kami ya Tuhan sebagai orang percaya untuk mengembalikan keteraturan alam ini, keharmonisan alam ini. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan bahkan di saat sulit sekalipun, kami tetap terpanggil dan Engkau mampukan agar kami bisa tetap menggambarkan kemuliaan Tuhan sebagai imago Dei yang Tuhan tunjukkan dalam diri kami, tapi telah rusak karena dosa kami. Oleh karena itu baharuilah kami, baharuilah iman kami ya Tuhan, agar kami kembali memancarkan wajah Allah melalui perilaku kasih, perilaku damai sejahtera, perilaku solidaritas, kemurah hatian terhadap sesama kami, terhadap orang-orang terdekat kami, terhadap warga di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah hidup kami ini, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kesulitan, kami tetap memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memancarkan kemuliaan nama Tuhan, maka kami akan beroleh damai sejahtera, kekuatan yang baru daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita telah mendapatkan berkat melimpah melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 2. Saluhut bintang hilap pohon Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada minggu hari ini 7 Juni 2020. Biarlah melalui ibadah kita ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita beroleh kekuatan iman dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Doa kami senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan selalu menjagai, melindungi, dan memberkati jemaat sekalian. Kami segenap petugas ibadah pada minggu hari ini dan juga tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat.